Jika kita melihat politik Indonesia, sosialisasi politik, komunikasi politik sepertinya hanya terlihat seperti silaturahmi satu tokoh dengan tokoh yang lain, koalisi satu tokoh dengan yang lain, partai satu berkunjung kepada anggota partai yang lain. Ini seperti hanya bersifat prosedural, hanya bersifat sosialisasi biasa gitu kan. Lalu di dalam politik kita ini, apakah ruang berdiskusi mengenai ide peradaban itu sudah tidak ada ruang lagi gitu kan? Karena suatu ruang yang bersifat idea, ada suatu ruang untuk hal yang bersifat idea ini mungkin tidak terlalu menjadi pemikiran para tokoh-tokohnya, karena politik kita ini terlalu pragmatis. Kekuasaan adalah relasi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, itu pun hanya menggunakan retorika saja. Hal ini apakah menjadi penanda bahwa politik Indonesia ini sudah kekeringan soal ide peradaban? Apakah tidak ada seseorang yang ingin mewujudkan suatu Indonesia yang memiliki visi peradaban? Nah, sebelum memikirkan tentang peradaban yang dalam artian tertentu adalah suatu tingkat budaya dengan pencapaian teknologi yang tinggi, pencapaian tentang seni yang adiluhung. Suatu peradaban itu tentu saja adalah suatu meningkatnya kesadaran akan hukum, dan dia bisa membantu bangsa yang lainnya. Sebelum membicarakan tentang peradaban, tentu saja harus bisa menata, memperbaiki, menetapkan suatu jalan budaya yang ideal. Lalu apakah kita sudah menjalankan suatu langkah-langkah budaya, strategi budaya secara ontologis, secara metafisika, atau secara fungsional? Ini pandangan dari Van Versen. Tentu saja sebelum kita berbicara mengenai yang ideal, yang tinggi-tinggi, persoalan yang bersifat praktis itu harus selesai dulu. Seseorang berbicara tentang budaya, berbicara tentang sesuatu yang ideal, tapi masih repot soal makan, masih repot soal biaya sekolah, biaya kesehatan, tentu saja ini masih belum bisa sampai kepada suasana yang lebih tenang, bahagia, berbicara, merumuskan tentang suatu visi peradaban. Maka ekonomi kita harus baik dulu, pendidikan kita harus lebih berkualitas dulu. Bukan hanya soal kualitas, tetapi ada suatu kemudahan, keringanan biaya kepada anak muda untuk bisa bersekolah. Baru setelah itu kita akan berbicara mengenai peradaban. Jadi peradaban itu akumulasi
suatu integrasi antar berbagai ide kemajuan, suatu etika, etos kerja, dan perkembangan sains dan teknologi. Indonesia pasti akan menjadi suatu bangsa dengan peradaban yang tinggi, suatu yang bisa kita lihat dari penguasaan dari sains dan teknologi, bisa mengolah bahan-bahan material, bahan-bahan sumber daya alam itu semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya, tidak menjadi pengimpor, pengekspor bahan mentah, harus bisa mengolahnya. Nah, itulah salah satu yang harus dijalani tahapan itu agar yang namanya visi peradaban itu bukan hanya ide besar, tetapi langkahnya tidak ada. Nah, Ganjar Pranowo harus bisa menciptakan, membuka langkah atau melanjutkan langkah tentang pembentukan suatu peradaban yang dari sisi penguasaan teknologi dan peradaban yang bervisi humanis, yang bisa menjadi penerang bagi suasana yang lebih damai, khususnya saat ini terjadi peperangan di Rusia, Ukraina, Indonesia. Jika memang memiliki suatu komunikasi budaya, harus bisa memberikan efek terhadap perdamaian dunia. Terima kasih.